Oke, shalom semua sahabat Tuhan. Selamat malam. Selamat bersama lagi dalam hadirat Tuhan. Ibadah untuk sementara online dulu via Zoom. Dikarenakan saya dengan Ruben terkena COVID. Doakan kami supaya cepat sembuh. Ya, sittingnya itu 24 ya. Kalau menurut Pak Eko itu cukup bagus katanya tadi di pemimpin. Tapi kita terus menjaga kesehatan, prokes semua saudaraku sekalian, dan saya rindu kita sama-sama malam hari ini menghadap hadirat Tuhan dan siap diberkati. Karena malam hari ini kita akan bicara tentang makanan yang enak. Makanan mahal belum tentu ukuran. Baik saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Ada sebuah lagu yang mengatakan, ajarku mengerti semua rencanamu Tuhan, ajarku berserah hanya padamu. Haleluya. Mari kita pujian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu, ku hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Amin. Dalam terang firman ajar, ku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancanganmu, Tuhanku, perbuatanmu kau sanggup Tuhan. Dan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali kita katakan, Bapakku ajaib. Oh, Bapakku ajaib, 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 segala rancangan Tuhan kami Yesus. Tuhanku, heran, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup Bapa, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadi yang terbaik
di dalam hidupku Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mencintaiku. Terima kasih, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan keagungan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami mengerti rancangan Tuhan dalam hidup ini. Sebab kami manusia ini ada manusia yang lemah. Hanya Tuhan yang kuat, yang sanggup menuntun, memberkati, menganugerahkan, melindungi, melingkupi kami ya Tuhan. Sebab itu Bapak, sebentar kami mau bicara tentang makanan. Yang kalau kami mau belajar bahwa makanan enak atau makanan mahal bukan ukuran, semua itu berkenan kepada Tuhan. Kami rindu membahasnya. Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah melalui pembahasan kali ini, umat-Mu dapat mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan saudaraku untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tambah panjang lebar saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari Daniel yang pertama ayat yang kelima. Walaupun nanti pembahasannya sampai ayat yang ke-17, tapi kita baca ayat yang kelima. Jika saudara siap, mari kita baca bersama-sama Daniel yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelaburan setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Sedemikian membaca firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca. Saudara pasti sudah membaca dan berbahagia. Terlebih lagi merenungkan dan lebih lagi berkatnya melimpah mereka yang melakukannya. Haleluya. Saudaraku sekalian, yang pertama adalah mengapa makanan mahal bukan ukuran? Yang pertama. Kita tahu bahwa ayat yang kelima mengatakan itu makanan raja. Ya, makanan raja. Dan ketika kita makan makanan raja, kita akan tetap menjadi karyawan raja. Kita menyimpang dari panggilan Tuhan, bahwa kita semestinya diciptakan untuk kepentingan Tuhan, kemauan Tuhan, rencana Tuhan bagi hidup kita. Jadi poin yang pertama adalah mengapa makanan mahal bukan ukuran. Sebab jika kita makan makanan mahal, tetapi kita bekerja kepada orang tersebut, kita sedang mengatakan bahwa kita sedang tunduk kepada manusia. Tetapi jika kita makan kita yang kita dapat adalah karena karunia Tuhan, karena kita bekerja dengan segenap kita tidak menajiskan hidup kita dengan makanan-makanan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka saudara akan mengerti bahwa makanan yang sederhana pun bisa memberikan kekuatan, sukacita. Ada sebuah ayat mengatakan demikian saudaraku. Ada ayat yang mengatakan di Amsal 15 ayat 17 dikatakan demikian. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi kalau kita makan lembu tambun, kita dengan istri kita berkelahi, berbeda pendapat terus seenak apapun makanan di meja kita, tidak akan nikmat. Tetapi memang semua orang yang rindu sekali makanan lembu tambun dan hidup dengan rasa cinta. Oh, itu di atas segala-galanya, saudaraku sekalian. Yang kedua yang tidak kalah menarik, saudaraku, kenapa makanan mahal bukan ukuran? Mari kita baca ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Apa maksudnya? Yang kedua adalah bahwa Daniel tahu makanan-makanan yang dimakan oleh raja adalah makanan-makanan yang bukan bersih atau bukan kudus. Sehingga dia tidak menajiskan hidupnya dari makanan-makanan yang najis. Tidak ada makanan yang najis, saudara sekarang, makan babi boleh. Tetapi yang menajiskan adalah ketika kita makan, kita keluarkan lagi. Itu merupakan sebuah kejijikan. Kenajisan maksudnya adalah ketika kita mencari makan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi penukar uang.
Kita membuat bunga-bunga yang tinggi bagi orang lain sehingga mereka terjerat. Sehingga kita menjerat dia supaya mereka menjual semua hartanya ke kita. Ini bukan cara-cara yang baik. Tapi orang yang menyadari makanan yang baik itu adalah makanan yang berkatnya dari Tuhan. Di mana kita bekerja, kita selalu berseru kepada Tuhan, berkati aku pagi ini Tuhan. Supaya ketika aku berangkat, aku diberkati Tuhan. Ketika aku pulang, aku diberkati Tuhan. Dan ketika kita memberi makan kepada anak kita, makanannya adalah makanan yang dari hal yang benar. Itu yang kedua, saudaraku. Kenapa makanan mahal bukan ukuran. Yang ketiga, saya mencatat di sini juga ada ayat yang ke-10, saudaraku sekalian. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai sana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu dianggap bersalah oleh raja. Saya mencatat sini banyak sekali makanan-makanan yang menjadi batu sandungan. Contoh, saudaraku, jika makanan mahal itu adalah makanan yang baik luar biasa, tidak boleh juga kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Contoh, saudaraku, semuanya lingkungan kita adalah orang di luar Kristen yang mereka mungkin tidak makan daging babi. Alangkah lebih bijaksananya jika kita tidak makan, ataupun kita tidak mengumbar-umbar makan babi nih, gitu ya. Emang babi enak gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah makanan kita tidak menjadi batu sandungan. Maksudnya juga adalah makanan kita orang tahu bahwa hasil jerih payah kita juga. Makanya makanan mahal belum tutup. Jangan-jangan makanan yang didapatkan itu karena batu sandungan. Karena dia mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik. Yang pertama, makanan mahal bukan ukuran. Yang pertama, kalau kita makan makanan raja, kita akan menjadi bawahan raja. Ketika menjadi bawahan raja, kita akan menjadi pesuruh raja. Dan hampir sampai paling berbahaya adalah ketika kita tidak lagi sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang kedua, makanan yang najis, makanan yang tidak kudus. Saudara mesti memilih makanan yang baik. Jangan makan makanan untuk sesajen, untuk saudara dewa-dewa, saudara makan. Tapi yang ketiga juga makanan jangan menjadi batu sandungan. Makanlah makanan yang baik. Ketika kita kemarin puasa Daniel, ya kita makan semua dengan makanan yang baik ya. Makanan sayur-sayuran, makan buah-buahan, luar biasa. Saudara pasti lebih sehat hari ini. Haleluya. Yang keempat, ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Kalau yang keempat adalah makanan yang sehat. Mengapa makanan mahal belum tentu sehat? Karena mungkin pakai minyak babi terus, jadi enak itu. Ini seperti Pak Ahai, Pak Eko nih. Ini keluarga-keluarga kita nih ya, orang Batak, orang Tionghoa, orang Nias ini, orang Jawa juga senang makan babi itu. Enak sekali. Tetapi tidak selamanya makanan enak itu adalah sehat. Jadi sebab itu poin yang keempat adalah belum tentu makanan mahal itu adalah makanan yang sehat. Bukan ukurannya. Jika saudara makan enak terus, saya pernah bilang dengan salah satu pemimpin ya, saudara dari kecil sudah makan enak, jadi agak-agak nanti sudah umur 50-an saudara makan kurang enak. Dan karena saya dari kecil tidak makan yang tidak enak, mungkin sudah umur 50 mungkin makan yang enak-enak. Aduh. Yang terakhir saudaraku, kenapa makanan mahal bukan ukuran? Mari kita buka ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai bagi tulisan dan nikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ketika ukuran dalam hidup ini bukan makanan, tetapi bagaimana Tuhan memberikan kecerdasan. Bahkan Daniel mampu menafsirkan mimpi. Itu lebih, jika saudara mampu punya kemampuan spiritual seperti ini, saudara akan menjadi orang penting dimanapun saudara akan dicari. Orang akan terus berbondong-bondong mencari saudara. Pak Cakra, Pak Eko, Pak Ahai, ya kan, Pak Daniel, ya kan, Lausawanyo, gitu, Selili, ya gitu ya, Bu Eva, Pak Rey, Bu Rey, atau istri saya, gitu ya. Jadi memang makanan yang mahal belum tentu memberikan kita makin dekat sama Tuhan, malah membuat kita kadang-kadang lupa sama Tuhan. Ada macam manusia itu, kalau lagi makan enak dia doanya cepat.
Tapi kalau makanannya nggak enak, dia doanya lama supaya itu berubah ikan teri menjadi ikan tuna. Dia berdoa, Tuhan, dia lupa masih teri. Tuhan tolong biar ikan teri ini mengembang menjadi ikan tuna. Aduh, kalau makannya tidak enak, saudara, doanya lama, minta Tuhan mengubah teri itu menjadi tuna. Tapi jika makanan itu daging babi, makanannya daging-daging enak, saudara doa, Bapak doanya kayak kemarin ya, amin. Haleluya, haleluya. Saya begitu bersemangat, saudaraku, walaupun saya dalam proses pemulihan, tetapi saya mendorong saudara untuk tetap jaga kesehatan, tetap makanan yang ada. Hari ini saya bersyukur disupport oleh para pemimpin semua. Dari sisi makanan, vitamin, semua mereka mendukung saya. Dan kita bersyukur juga hari ini Pak Bastin operasi katarak ya. Luar biasa, kita doa supaya Pak Bastin dipulihkan lebih luar biasa lagi. Sedemikian saudaraku, 5 poin bagaimana makanan mahal bukan ukuran bagi orang percaya. Yang pertama, karena makanan mahal akan membuat kita terikat dengan orang yang memberikan kepada kita. Yang kedua, makanan yang kudus belum tentu adalah makanan yang mahal. Dan ketiga juga, makanan jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi juga makanan kita harus makanan yang sehat. Dan bukan hanya sehat, tetapi juga makanan yang membuat kita, tubuh kita semakin cerdas, pikiran kita semakin cerdas, tubuh kita semakin fit. Dalam tubuh yang kuat, ada pikiran yang luar biasa. Oleh sebab itu, jaga makanan kita, belum tentu yang mahal. Itu yang menjadi berkat bagi kita. Jangan-jangan makanan yang sederhana itu adalah makanan yang bisa menyehatkan kita. Haleluya. Mari saudaraku, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara. Segala perkara dapat kutanggung bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah bekerja lebih dari apa yang bisa kami kerjakan. Kuatkan teguhkan kami Tuhan, terutama hamba dan Ruben dan seluruh umat-Mu yang dalam lemah tubuh. Tuhan tolong semua kami, supaya dalam proses pemulihan kami semakin pulih dan semakin baik. Terpuji nama-Mu Bapak. Gereja Tuhan yang saat ini masih ditutup, karena kita masih online, biarlah semua diberi kesabaran kepada umat untuk bertahan di rumah, untuk menjaga diri, supaya mereka bisa hidup lebih baik lagi bersama dengan keluarga. Terima kasih kami berdoa sekolah-sekolah yang sedang mulai ada pandemik. Tuhan tolong anak-anak murid kami, biarlah hidup mereka damai sejahtera bagi Tuhan. Damai sejahtera bagi mereka melingkupi segala akal pikiran dalam Engkau menjagai mereka. Sekolah-sekolah Kristen juga Tuhan tolong. Bangsa negara kami, penyertaan-Mu sempurna. Engkau yang memberkati bangsa negara kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Hamba berdoa Tuhan sekali lagi untuk proses pandemik ini, Omikron ini ya Tuhan, yang begitu cepat tanpa terasa, tidak merasakan gejala-gejala yang kehilangan bau atau segala macam seperti normal, tetapi ternyata ada orang yang positif ya Bapak. Sebab itu berikan kepakaman kami untuk menjaga hidup kami dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami membawa juga seluruh orang di from depan ya Bapak yang berjuang untuk menyelesaikan pandemi ini. Berkat-Mu atas mereka keluarga, anak-anak yang Engkau jaga, lingkupi Bapak. Kami menyerahkan Siloam dalam tangan-Mu, Engkau mencintai Siloam lebih dari apapun juga. Kalau ini Tuhan izinkan, kami percaya ada karya besar yang Tuhan mau siapkan. Terima kasih Bapak, memberkati para pemimpin gereja tempat Siloam Tuhan. Berkati dalam hidup apa yang mereka kerjakan. Berkati umat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup mereka, anak, pekerjaan, istri, suami, bisnis, usaha, apa yang mereka buat. Tuhan buat berhasil semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, dan biarlah melalui perenungan hari ini kami menyadari betapa pentingnya kami bersekutu dengan Engkau ya Bapak. Banyak hal yang kami ingin doakan Bapak, akhirnya kami menyerahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati putri, berkati ibu, berkati kami berempat, biarlah di tengah dalam proses pemulihan, Tuhan campur tangan dan Tuhan menjamah kami dengan cara luar biasa. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan pertolongan dari Roh Kudus yang akan menolong, menguatkan, melindungi saudara dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat malam saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.